Puji nama Tuhan, shalom ibu-ibu. Ibu-ibu bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, yang merasakan anugerah Tuhan boleh lambaikan tangan sorak-sorai terbaik buat Allah kita. Haleluya, puji nama Tuhan, kesaksian yang begitu memberkati kita semua ya. Penyertaan Tuhan sampai saat ini dahsyat dan luar biasa. Kesetiaannya dulu, sekarang dan selama-lamanya bagi setiap kita. Amin, puji nama Tuhan. Ibu-ibu, hari ini, bulan ini kita akan belajar tema yang baru yaitu mengevaluasi waktu yang Tuhan beri. Ibu-ibu kerasa enggak? Sepertinya kan baru kemarin gitu ya, kita merayakan tahun baru. Betul enggak? Sepertinya baru kemarin loh kita merayakan tahun baru, tutup tahun, kesaksian, kita merayakan Natal baru kemarin. Tiba-tiba sekarang sudah November ya, tiba-tiba sekarang kita sudah harus mempersiapkan Natal lagi. Nah, waktu itu berlalu begitu cepat. Nah, hari ini kita mau belajar mengingat lagi ada hal-hal yang sebetulnya Tuhan ingin kita renungkan, Tuhan ingin kita ingat kembali janji-janji kita atau bagaimana waktu kita dari Januari sampai November ini sudahkah kita lalui dengan baik bersama dengan Tuhan. Makanya ada pepatah yang ngomong waktu yang hilang begitu saja. Pernah dengar ya? Waktu itu hilang begitu saja, Bu. Hilang begitu saja. Nah, waktu yang hilang itu sebetulnya ketika kita tidak menjalani hidup kita dengan penuh, dengan utuh. Maksudnya apa? Ketika kita menjalani hari demi hari dalam hidup kita dari Januari sampai November, tapi kita itu tidak pernah belajar dari pengalaman yang kita miliki. Kita tidak pernah belajar dari usaha yang kita terima. Kita tidak pernah belajar dari sukacita yang datang dalam hidup kita. Demikian juga kita tidak pernah belajar dari penderitaan yang datang dalam hidup kita. Maka hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, ayo kita evaluasi waktu yang sudah Tuhan beri selama 11 bulan. Bagaimana waktu-waktu kita gunakan. Amin. Yang siap katakan yes. Ya, kita baca sama-sama ibu-ibu ya. Mazmur 90 ayat 12. Mazmur pasal 90 ayat yang ke-12. Kita baca bersama-sama dengan suara yang lantang. 1, 2, 3. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Amin. Puji nama Tuhan. Mengevaluasi. Jadi pemazmur mengatakan apa? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Menghitung hari-hari itu artinya bagaimana kita mengevaluasi, bagaimana kita menggunakan waktu kita selama ini, pengelolaan waktu kita selama ini, bagaimana kita menghabiskan waktu kita dalam keseharian kita. Itu artinya menghitung hari-hari. Jadi masalah dalam hidup kita itu bukan jumlah waktu yang Tuhan berikan. Jumlah waktu yang diberikan oleh Tuhan itu sama. Satu hari berapa jam ibu-ibu? 24 jam. Sama ya, saya dapat 24 jam, ibu-ibu dapat 24 jam. Dalam 1 tahun ada 365 hari, sama, ibu-ibu dapat sama, saya dapat sama. Jadi masalahnya ketika kita menghitung hari-hari itu bukan jumlahnya, tapi kualitas harinya. Bagaimana kita mengelola waktunya, bagaimana kita menggunakan waktu yang terbatas itu. Nah, masalahnya di situ. Karena satu kali Tuhan akan minta pertanggungjawaban kepada kita. Bagaimana waktu 24 jam itu kita pakai sebagai apa? Ya, waktu 1 hari kita habiskan buat apa? Waktu 1 tahun kita habiskan buat apa? Dan sebenarnya waktu yang kita lewati tidak dapat kita ukur hanya berdasarkan kesibukan atau produktivitas, betul ya? Jadi begini, ada orang yang mengatakan, oh orang yang berhasil mengelola waktunya itu orang yang sibuk. Ya, dari pagi bangun sampai malam dah istirahat, itu orang yang berhasil. Sebetulnya bukan itu. Kita mau lihat sama-sama. Orang yang berhasil mengelola waktunya itu adalah orang yang dalam Mazmur 90 ayat 12 dikatakan orang yang bijaksana. Ya, jadi orang yang bijaksana mengevaluasi waktu itu berarti mengevaluasi kualitas waktu yang sudah kita gunakan. Makanya Yesaya 49 ayat 4, boleh ditampilkan ya. Yesaya 49 ayat 4 mengatakan demikian. Aku telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan
sia-sia dan tak berguna. Ini orang yang bekerja keras, betul ya? Dia bersusah-susah, menghabiskan kekuatan. Tapi firman Tuhan mengatakan apa? Itu percuma, itu sia-sia, itu tidak berguna. Jadi orang yang bijaksana itu bukan orang yang menghabiskan waktunya dengan begitu sibuk, saudara. Dengan begitu kerja keras, dengan begitu nggak punya waktu untuk beristirahat. Nah, bukan itu juga. Itu bukan orang yang berhikmat, bukan orang yang bijaksana. Coba diklik. Ada 3 tipe orang bagaimana kita menghabiskan waktu. Tipe orang yang pertama yaitu orang yang bekerja keras. Sama seperti tadi ya, Yesaya 49. Orang yang bekerja terlalu keras. Dan dia adalah orang yang diperbudak oleh waktu ternyata. Dari pagi sampai malam dia cuma tahu kerja, saudara. Atau dari pagi sampai malam cuma tahu apa? Cuma tahu mengurus keluarga. Dari pagi sampai malam cuma tahu pelayanan. Loh, hati-hati. Pelayanan juga loh saudara. Tapi menggunakan waktu terlalu keras. Bekerja terlalu keras. Itu orang yang pertama. Orang yang kedua, ada orang yang terlalu malas bekerja. Jadi yang satunya terlalu keras, yang satunya terlalu malas. Sudah yang penting enak-enakan saudara ya, sukanya jalan-jalan, sukanya enjoy, sukanya duduk diam nonton Instagram, Facebook, TikTok gitu saudara ya. Orang yang bermalas-malasan. Nah, kedua tipe orang ini adalah orang-orang yang diperbudak oleh waktu dan firman Tuhan mengatakan itu bukan orang yang bijaksana. Tapi orang yang bijaksana itu bisa menggunakan waktunya dengan baik. Maksudnya gimana Bu? Kalau waktunya kerja, ya kerja. Waktunya istirahat, ya istirahat. Ada waktunya ibadah, ya beribadah. Kadang-kadang ada orang, ibu-ibu ini nyata ya. Ada orang yang kalau istirahat itu rasa gelisah. Rasa berdosa gitu ya. Sudah terbiasa kerja, kalau mau tidur itu rasanya kayak berdosa gitu saudara. Pernah ibu-ibu? Pernah ya? Ngurus rumah gitu sibuk. Aduh ini sih banyak pekerjaan belum terurus, mau tidur itu rasanya berdosa gitu. Pernah ya? Nah kita semua pernah mengalami. Ternyata itu tidak tepat menurut firman Tuhan. Orang yang bijaksana itu orang yang bisa menggunakan waktunya. Waktunya kerja, mengurus rumah tangga, beribadah ya beribadah. Saya percaya kalau ibu-ibu di tempat ini adalah orang-orang yang bijaksana. Buktinya apa? Waktunya ibadah kaum wanita datang. Cari Tuhan. Kita berikan tepuk tangan buat kita semua. Nah, ini salah satu ciri ibu yang bijaksana. Ya, hari ini kita mau mengevaluasi bagaimana waktu yang kita lalui. Kita seperti tipe orang pertama yang terlalu keras, atau kita tipe orang yang kedua yang terlalu malas, atau kita tipe orang yang bijaksana. Kita mau lihat sama-sama ya. Dari hari ini kita mau mengevaluasi waktu ke belakang dari Januari 2024. Bagaimana waktu yang sudah kita habiskan. Poin yang pertama, mari kita evaluasi apa saja yang sudah saya lakukan dan belum saya lakukan. Ya, katakan bersama dengan saya, sudah saya lakukan, belum saya lakukan. Jadi yang pertama kita mau lihat apa saja yang sudah saya kerjakan dan apa yang belum saya kerjakan. Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Saya bacakan buat kita semua. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan apa? Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jadi hari ini yang pertama, kita harus melihat kembali, mengevaluasi kembali bagaimana kita hidup. Apa yang sudah kita kerjakan dalam hari-hari kita selama 11 bulan. Coba diklik. Apakah kita sudah bertindak dengan arif? Apakah ibu-ibu kira-kira selama ini sudah bertindak dengan bijaksana? Ketika ada perselisihan dalam rumah tangga, ketika ada masalah dalam rumah tangga, ketika ada masalah dalam pekerjaan, coba ibu-ibu ingat-ingat, apakah saya sudah bertindak dengan benar? Ya, apakah saya sudah bertindak dengan bijaksana? Apakah saya sudah tanya sama Tuhan ketika saya memutuskan? Yang pertama. Yang kedua,
Sudahkah ibu-ibu menggunakan waktu dengan baik? Yang tadi, adakah ibu-ibu terlalu keras bekerja? Adakah ibu-ibu terlalu malas bekerja? Adakah ibu-ibu terlalu keras pelayanan? Adakah ibu-ibu terlalu malas datang ke gereja? Adakah ibu-ibu terlalu menghabiskan waktu untuk orang-orang di luar rumah? Atau ibu-ibu terlalu fokus untuk orang-orang di dalam rumah, yaitu keluarga kita? Ya, coba diingat-ingat. Nah, waktu-waktu kita hari ini ya, sebelum kita masuk di 2025, kita mau memperbaiki apa yang sudah kita kerjakan. Yang ketiga, sudahkah kita mengerti kehendak Tuhan dalam setiap peristiwa? Saya percaya selama kita melakukan ibadah kaum wanita ya, ibu-ibu sudah banyak sharing, bersaksi, ada yang dapat berkat, betul? Ada yang dapat cucu, ada yang dapat melakukan pernikahan anak gitu ya, hal-hal yang sukacita. Ada juga ibu-ibu yang bersaksi tentang sakit penyakit, ada ibu-ibu juga yang bersaksi tentang kecelakaan dengan masalah, musibah. Nah, itu semua kan terjadi selama ini ya. Nah, ibu-ibu coba ingat-ingat, apakah ibu-ibu sudah mengerti kehendak Tuhan di balik itu semua terjadi? Ada banyak hal juga yang terjadi dalam hidup saya ya, selama 11 bulan ini ibu-ibu. Saya pindah rumah, saya juga enggak pindah gereja juga, saya fokus di satu gereja gitu ya. Ada banyak hal terjadi dalam hidup saya juga, ada kebaikan, ada juga kekecewaan yang saya alami. Nah, ibu-ibu juga pasti begitu. Sudahkah ibu-ibu mengerti di balik itu semua Tuhan mau ngomong apa untuk diri kita? Ya, nanti di rumah coba direnungkan ya ibu-ibu ya. Dan yang keempat, coba ibu-ibu ingat kembali dengan siapa kita paling banyak menggunakan waktu kita selama 11 bulan. Dengan keluarga kita, dengan rekan kerja kita, dengan anak kita, dengan orang-orang di gereja, dengan siapa kita banyak menghabiskan waktu. Dan yang terakhir, untuk apa kita paling banyak menggunakan waktu kita selama ini? Ibu-ibu adakah menggunakan waktunya ibu-ibu paling banyak untuk berdoa atau lebih banyak jalan-jalannya? Ya. Ibu-ibu lebih banyak waktu mendengarkan sharing anak kita, cucu kita, atau lebih banyak mendengarkan sharing sahabat teman kita? Ibu-ibu lebih banyak datang ke gereja untuk mendengarkan firman, atau ibu-ibu lebih banyak menghabiskan waktu dalam pekerjaan ibu-ibu? Coba kita evaluasi. Bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita selama 11 bulan ini, bagaimana kita menghabiskan waktu kita selama 11 bulan ini. Hati-hati dengan pencuri waktu. Kita minggu lalu sudah banyak diingatkan bagaimana hari kita, waktu kita itu terbatas. Bagaimana hari kita, waktu kita itu ketika kita menjalani itu sudah berlalu begitu saja. Betul ya? Jadi begitu cepatnya waktu kita. Maka kalau kita tidak mengevaluasi, kalau kita tidak mengingat kembali, kita tidak menilai waktu kita, tidak melihat kembali apakah kita sudah baik, sudah benar, sudah bijaksana, maka kita akan diambil oleh sang pencuri waktu kita, sehingga kita kehilangan arah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ya, ada sebuah ilustrasi budak belian namanya ya, Ibu ya. Pada zaman dulu kala, ketika Raja Persia, zaman kerajaan Persia itu mengalami kemenangan. Ketika mereka mereka perang, lalu mereka menang, mereka punya satu kebiasaan. Salah satu kebiasaan mereka yaitu membeli seorang budak, ya seorang budak dibeli, lalu menjadikan budak ini sebagai raja selama 3 hari. Jadi beli seorang budak, budak ini diberikan pakaian yang mewah, diberikan jabatan, diberikan kekuasaan, dia diberikan wewenang untuk melakukan apa yang dia mau, boleh beli apa saja, boleh makan apa saja, boleh memutuskan apa saja selama 3 hari. Tapi ibu-ibu tahu, setelah 3 hari masanya menjadi raja, maka dia akan dibunuh dan dia akan dijadikan korban bagi dewa mereka. Nah itu istiadat mereka. Yang hari ini saya mau katakan, waktu kita juga sama terbatasnya ibu-ibu. Jangan sampai kita menghabiskan waktu kita dengan begitu luar biasa.
untuk kemauan kita. Kita bersenang-senang, kita menikmati yang penting saya suka, yang penting saya bahagia. Kita memuaskan egoisme kita sebagai wanita, sebagai seorang ibu mungkin. Kita melupakan sebagai tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang wanita. Dan kita tiba-tiba waktu dipanggil Tuhan, selesai. Dan kita ngomong, Tuhan kurang waktunya, saya belum melakukan apa yang Tuhan mau. Tapi waktunya sudah habis. Sama seperti seorang budak, 3 hari selesai. Hari ini Tuhan mau kita mengevaluasi waktu kita, ibu-ibu. 11 bulan yang sudah kita lalui, itu bukan waktu yang singkat. Coba ibu-ibu ingat kembali, dulu 2024 Januari ibu-ibu pernah nulis resolusi enggak? Ya bahasanya resolusi, apa ya? Apa ya resolusi itu? Rencana, apa Bu Sani? Planning, nah target 2024 nanti saya akan begini. Pernah ibu-ibu ya? 2024 nanti saya akan begitu. Nah, 2024 saya akan menyelesaikan ini. 2024 saya akan pergi ke sini. Nah, sudahkah janji-janji itu tergenapi? Sudahkah apa yang Bapak Ibu rencanakan itu dilaksanakan? Sudah hampir 2025 ya. Ayo kita ingat kembali. Ada seorang suami, ada seorang laki-laki yang memiliki 4 istri. Istri yang pertama yaitu orang yang tua, orang yang jelek, saudara ya. Orang yang tidak bisa diperhatikan. Jadi suaminya ini enggak perhatian sama istri tua, istri yang pertama. Istri yang kedua adalah istri yang agak cantik ya. Lumayan cantik, agak cantik. Tapi juga agak kurang diperhatikan yang kedua. Yang ketiga itu istrinya yang lumayan lebih cantik daripada istri yang kedua. Dan cukup diperhatikan. Jadi yang pertama tidak diperhatikan, yang kedua kurang diperhatikan, yang ketiga cukup diperhatikan karena lumayan cantik. Nah istri yang keempat ini istri muda saudara. Jadi paling cantik, paling diperhatikan saudara, paling disayang gitu ya. Nah singkat cerita sang suami ini sudah mau meninggal gitu ya, sudah sekarat gitu. Aduh saya sudah mau mati rasanya, saya sudah lelah hidup, saya sudah tua gitu ya, saya sudah sakit. Lalu dia ngomong sama istrinya yang keempat, yang paling muda, yang paling cantik. Beb gitu saudara ya, Beb kamu mau nggak nemenin saya sampai saya mati gitu dia bilang. Lalu istrinya yang paling cantik ini ngomong apa saudara, tahu? Oh nggak mau, apalagi masih muda, cari bojo lagi ya. Sorry, saya cuma mau menemani kamu sampai di sini saja, katanya. Sekarang ini saja. Akhirnya dia putus asa. Lalu dia datang ke siapa? Istri yang ketiga, yang lumayan cantik, saudara. Terus, Say, maukah engkau menemani aku sampai aku mati? Lalu istri yang ketiga ngomong, sorry ya, aku cuma bisa nemani kamu sampai di rumah duka saja. Aku nggak bisa nemeni kamu lagi karena dia nggak terlalu perhatian sama dia saudara ya. Dia putus asa yang laki-laki ini. Dia datang lagi sama istri yang kedua. Apalagi panggilan sayangnya ya. Bingung lagi, oh cinta gitu ya. Cinta gitu ya, cinta. Mau nggak kamu menemani saya sampai saya mati katanya. Lalu istri yang kedua ngomong, maaf saya nggak bisa. Saya cuma bisa menemani engkau sampai di pemakaman katanya. Akhirnya dengan terpaksa saudara ya, dia datang ke istrinya yang pertama, istri yang tua, istri yang jelek, yang tidak pernah diperhatikan. Tapi ketika dia tanya dengan luar biasa, istrinya mengatakan, ya aku akan mengikuti kemanapun engkau pergi. Ibu-ibu tahu, istri yang keempat, istri yang cantik, istri yang diperhatikan, itu sebetulnya adalah harta kekayaan kita. Harta kekayaan kita begitu kita perhatikan, tapi ketika kita mati, dia langsung meninggalkan kita. Istri yang ketiga, itu adalah teman dan sahabat-sahabat kita. Ketika kita mati, mereka akan menemani kita sampai di rumah duka saja. Dan istri yang kedua adalah keluarga kita. Mereka akan menemani kita hanya sampai di pemakaman, sampai di liang lahat kita. Tapi istri yang pertama yang tidak pernah kita perhatikan, jarang kita perhatikan, yaitu tindakan dan perbuatan kita selama hidup. Dia yang akan mengikuti kita selama hidup kita, bahkan sampai kita mati. Hari ini sebelum kita memasuki tahun yang baru,
Ayo kita evaluasi waktu kita. Bagaimana perbuatan-perbuatan kita. Bagaimana tindakan-tindakan kita di tahun yang sudah kita lalui. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Allah kita. Ya, semangat ibu-ibu. Kita maju terus sebagai ibu yang bijaksana ya. Yang kedua, apalagi yang perlu kita evaluasi Bu? Yang perlu kita evaluasi yang kedua, yaitu siapa saya selama ini. Katakan tepuk dadanya, bilang siapa saya selama ini. Siapa saya selama ini bukan lupa diri loh ibu-ibu ya. Siapa ya saya ya lupa. Terus punya bojo lupa, ya bojoku yang mana ya gitu. Enggak ya. Siapa saya selama ini kita baca dalam Ratapan 3 ayat 40. Ratapan 3 ayat 40 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita. Dan berpaling kepada Tuhan. Jadi maksudnya siapakah saya selama ini, itu mari kita hari ini evaluasi. Kita selidiki lagi, kita periksa lagi hidup kita. Kita itu orang yang seperti apa toh? Ya, kita ini orang yang macam gimana toh? Kita melalui hari-hari ini sampai November ini ibu-ibu. Coba diklik, kita orang yang seperti apa? Kita orang yang penuh sukacita atau kita orang yang penuh amarah? Nah, selama 11 bulan ini coba ibu-ibu ingat-ingat. Oh iya, aku kayak lebih akeh ngamuk gitu ya. Nah, coba diingat-ingat. Kita sudah menjadi ibu-ibu yang penuh dengan kesabaran atau kita menjadi ibu-ibu yang suka mengeluh selama 2024 ini. Waduh, bojoku kok gini gitu ya. Waduh, anakku kok gini gitu. Waduh, gerejaku kok gini ya. Itu saya tahu ibu-ibu juga pasti ngomong gitu ya. Ya, atau kita sebagai ibu-ibu yang pengasih, kita orang yang suka mengasihi, kita orang yang suka mengampuni, kita orang yang begitu meluber-luber kasihnya kepada orang-orang di sekitar kita. Atau kita sebagai ibu-ibu yang kurang bersyukur. Nah, seperti apa hidup kita? Kita sebagai ibu-ibu yang peduli, atau kita sebagai ibu-ibu yang sombong, yang arogan. Kita sebagai ibu-ibu yang rendah hati, atau kita sebagai ibu-ibu yang mudah kompromi dengan dosa. Wah, gak apa-apa wes, sitik-sitik gitu ya. Gak apa-apa wes, bejuk sitik-sitik. Bu, kemarin kemana? Nggak ke gereja, nggak ke wanita. Aduh Bu Soni, apa ya? Alasannya apa ya kira-kira ibu-ibu ya? Waduh Bu Soni, ini anakku, cucuku gak ada yang jaga misalnya saudara ya. Padahal males nang gereja wes gitu saudara ya. Nah apa? Mungkin kita mulai kompromi dengan dosa-dosa yang dulu kita lakukan dan mulai kita lupakan, tapi mulai mengingat lagi. Ya seperti kesaksiannya Bu Maria Kapanwali ya, ada yang chat gitu, mengingat kembali saudara, nostalgia ya. Cinta lama bersemi kembali. Nah, adakah kita CLBK? Apa? Kira-kira ada dosa-dosa enggak yang ibu-ibu selama 11 bulan ini sudah mulai kompromi? Dulu saya enggak gitu, tapi sekarang sudah mulai kendor mungkin pelayanan. Dulu rajin berdoa, sekarang sudah mulai berkurang. Dulu suka baca firman, sekarang sudah mulai berkurang. Nah, coba kita evaluasi. Kita sebagai ibu-ibu yang bagaimana? Ya. Saya juga mengundang ibu-ibu untuk mengikuti doa puasa. Mumpung lagi ngomong tentang doa, ya. Kita akan mengadakan doa puasa mulai tanggal 22 November setiap jam 10 pagi setiap hari di tempat ini. Jadi ibu-ibu yang punya waktu boleh datang bersama-sama dengan kita di tempat ini. Kita berdoa bersama-sama, kita berdoa puasa, kita mendengarkan firman Tuhan, ya. Ayo ibu-ibu yang dulu rajin, kembali rajin, lebih rajin lagi, ya. Adakah ibu-ibu sebagai orang yang lemah lembut, orang yang lemah lembut hatinya, tidak gampang tersinggung, orang yang tahan dalam tekanan, orang yang kalau difitnah tetap sabar, tetap tenang, atau kita sebagai orang yang berkeras hati, kita orang yang suka melawan, kita jadi orang yang pemberontak, ketika suami kita ngomong satu patah kata, kita ngomong 1000 patah kata. Nah, seperti apa kita ibu-ibu ya? Hari ini mari kita evaluasi. Saya berdoa dalam akhir tahun ini kita berubah menjadi ibu-ibu sesuai dengan kehendak Tuhan. Ibu-ibu yang penuh dengan cinta kasih, dengan kelembutan, dengan pengampunan, tapi bijaksana dan kuat. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Allah kita. Nah, saya punya sebuah cerita, ibu-ibu. Satu kali ada seorang suami istri. Suami istri ini pindah rumah. Coba diklik gambarnya.
Mereka pindah rumah di rumah yang baru, lalu setiap pagi ketika sarapan istrinya ini ngomong sama suaminya, Pak, deloken Pak, tetangga kita itu loh, lek nyuci gak tahu resik, saudara. Dia lihat jemurannya, deloken jemuran itu gak pernah bersih, lek nyuci mesti kotor. Gitu saudara. Besoknya setiap sarapan gitu lagi, lihatan Pak, gak bersih Pak cuciannya Pak. Benar, ini gak bisa nyuci kayak orang ini saudara. Itu setiap hari. Nah, tibalah di hari Sabtu, mereka berdua libur, lalu mereka bersih-bersih rumah gitu ya, mereka bersih-bersih rumah dan mereka sarapan. Seperti biasa, istrinya ngomong apa saudara? Papa, lihatan Pak tetangga sebelah itu gak iso nyuci, cuciannya kotor lagi gitu. Terus suaminya ngomong, Ma, lihatan sing baik Ma. Terus dia lihat lagi saudara, loh iya Pak, wis bersih cuciannya. Mungkin mereka denger sing kita ngomong mungkin ya, wis belajar nyuci. Terus suaminya ngomong gini, iya Ma, tadi pagi saya bersihkan jendela rumah kita. Jadi ibu tahu selama ini yang kotor apa? Jendelanya, saudara. Jadi selama ini yang kotor itu jendelanya, bukan cuciannya. Nah kadang-kadang kita gitu. Adakah kita selama setahun ini, kita suka melihat kekurangan orang lain, kita melihat kelemahan orang lain, tanpa sadar sebetulnya yang lemah itu kita, cara pandang kita yang salah. Hari ini mari kita lihat orang lain dengan penuh kasih, dengan kacamata firman ya dari hatinya Tuhan. Amin. Ya, ayo ibu-ibu kita evaluasi sikap kita, karakter kita. Ada enggak yang harus kita rubah? Ya, coba diklik. Ada enggak yang harus saya kurangi? Mungkin kurang marahnya, mungkin kurang egoisnya, mungkin kurang ngambekannya gitu saudara ya. Apa ada yang harus saya tinggalkan? Dosa-dosa saya. Dan apa yang harus saya tambahkan untuk masuk di tahun 2025? Karakter, sifat-sifat, ayo yang perlu kita tambahkan, kita tambahkan. Yang perlu kita tinggalkan, ditinggalkan. Tepuk tangan buat Allah kita. Nah Bapak Ibu ya. Sama seperti Taj Mahal, saya berikan gambar di sini. Taj Mahal ini adalah sebuah bangunan yang luar biasa ya di India. Itu adalah bangunan yang dibangun dengan begitu lama, dengan menggunakan banyak tenaga, banyak dana. Ada sekitar 20.000 tenaga yang digunakan. Demikian juga dengan Bait Salomo dalam Alkitab itu memerlukan waktu yang lama sampai 7,5 tahun dan 183.000 orang mengerjakan. Demikian juga kalau ibu-ibu tahu ada piramid ya di Mesir itu memerlukan waktu sekitar 76 tahun untuk membangunnya. Ibu-ibu, mari kita ingat kalau hari ini Tuhan juga sedang membangun hidup kita. Dan ketika Tuhan membangun hidup kita itu Tuhan membutuhkan waktu yang lama seperti Taj Mahal ini. Butuh pengorbanan yang besar gitu. Jadi hari ini kalau sudah 11 bulan kita lalui, kita percaya ada waktu-waktu Tuhan ke depan untuk memproses kita. Sifat-sifat kita untuk dibangun menjadi bangunan Tuhan yang mahal, yang indah, yang istimewa. Jadi hari ini segala yang buruk kita tinggalkan untuk masuk ke tahun yang baru. Amin. Yang terakhir ibu-ibu, yang ketiga, yang pertama kita evaluasi apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sudah kita perbuat. Yang kedua kita evaluasi siapa kita, orang seperti apa kita. Yang ketiga, kalau kita sudah mengevaluasi itu semua, ayo kita melibatkan Tuhan dalam goal, dalam target kita dan rencana kita selanjutnya. Ya, 1 Korintus 9 ayat 26. Kita baca bersama-sama sekali lagi. 1, 2, 3. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Ibu-ibu bagaimana tahun ini? Ibu-ibu sudah punya target belum? Sudah punya goal belum? Oh saya akan menjadi target saya 2024 mungkin saya mau menjadi ibu yang lebih punya banyak waktu untuk anak, untuk cucu. Atau saya ingin menjadi ibu yang lebih produktif lagi, saya ingin bekerja lebih lagi. Misalnya saya mau buat kue, saya mau membuat kerajinan tangan lalu saya jual misalnya ya. Apa target-target ibu-ibu? Kalau ibu-ibu belum punya target di tahun 2024, ayo hari ini kita harus punya target di tahun 2025. Ya, sama seperti firman Tuhan. Saya bukan petinju yang sembarang saja memukul dan bukan orang yang berlari tanpa tujuan. Firman Tuhan mengingatkan setiap kita punya satu tujuan. Ya, jadi hari ini kalau kita ingin jadi lebih baik, jadi lebih baik, jadi lebih baik.
Ayo ibu-ibu, kita pasang target 2025 saya harus menjadi seperti ini. Saya harus menjadi seperti ini. Nah, kalau ibu-ibu sudah punya target, hari ini saya mau ingatkan, ayo kita tambahkan goal tentang kehidupan kekal kita. Tentang kehidupan sejati kita. Jangan cuma kehidupan sekuler ya. Jangan cuma target ekonomi, target keluarga, target keuangan, target usaha, target pelayanan. Tidak. Ayo kita tambahkan goal, target tentang kehidupan rohani kita. Saya pingin lebih rajin baca Alkitab. Satu hari, kalau dulu saya bolong-bolong, satu pasal aja setiap hari misalnya. Tahun 2025 saya mau 1 jam duduk di bawah kaki Tuhan mau berdoa misalnya. Saya mau dalam 1 bulan ke panti asuhan, mendoakan anak-anak yatim misalnya. Nah apa? Ayo ibu-ibu, kita harus bangun kerohanian kita. Kita juga harus punya target kerohanian kita. Supaya bukan cuma kehidupan jasmani kita yang bertumbuh, tapi kehidupan rohani kita juga dibangun di dalam Tuhan. Ya, Amsal 21 ayat 5. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Jadi orang yang tergesa-gesa itu bukan orang yang merancangkan. Ya ibu-ibu ya, kalau kita mau ke gereja, kalau kita buru-buru, itu pasti kita nggak siap-siap. Betul nggak? Bengong, kelambine pakai sing mana, sepatunya pakai sing mana gitu ya. Anakku ini dorong dimandeni, anak saya masih kecil ya. Anakku belum dimandeni, cucunya belum dimandeni misalnya. Jadi orang yang tergesa-gesa itu bukan orang yang punya persiapan. Dibandingkan dengan orang yang persiapan, yang merancangkan. Firman Tuhan ingatkan, rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Ibu-ibu mau mengalami kelimpahan? Amin. Tidak mau mengalami kekurangan kan? Amin. Ayo kita punya target, kita punya rancangan untuk hari depan kita. Ya, kita merancangkan. Anak, ya, gelar akademik, keluarga kita, kekayaan kita, pencapaian semua itu akan berlalu. Sama seperti ilustrasi 4 istri tadi. Kita perlu buat goal itu untuk semuanya, kita perlu membuat rancangan, kita perlu mempersiapkan. Apalagi untuk pertumbuhan rohani kita. Ayo kita rancangkan, ayo kita buat target, ayo kita buat goal di tahun 2025. Jika waktu kita gunakan untuk bersenang-senang ya, untuk jalan-jalan, mungkin itu khasiatnya atau gunanya akan terasa cuma 1-2 hari. Betul ya? Ketika kita stres, lalu kita pergi jalan-jalan, kita pergi makan-makan, makanan yang kita suka, itu kita akan merasa damai, kita akan merasa tenang mungkin 1-2 hari saja. Kalau waktu kita habiskan untuk itu. Kalau kita punya waktu, kita gunakan untuk olahraga. Nah, ada khasiatnya 1-2 minggu saja. Kalau enggak terus-terus saudara ya, tapi kalau terus-menerus ya akan berkhasiat lebih lama. Kalau waktu yang kita miliki itu kita gunakan untuk mengurus rumah tangga kita, maka waktu kita itu akan berguna sampai keluarga kita mati. Suami kita, anak kita, orang tua kita sampai mereka dipanggil Tuhan. Tapi kalau waktu yang kita miliki itu kita habiskan untuk mencari Tuhan. Untuk membangun kerohanian kita. Gunanya sampai kapan ibu-ibu? Selama-lamanya. Enggak terbatas oleh waktu. Jadi hari ini lebih dari kita merancangkan itu semua. Ayo kita rancangkan kerohanian kita yang berguna selama-lamanya. Amin. Setiap perusahaan, ya ibu-ibu yang masih bekerja ya, setiap perusahaan itu kan setiap akhir tahun selalu mengevaluasi tahun ya. Bagaimana targetnya, pembeliannya, penjualannya, kan gitu. Lalu menyusun target untuk tahun depan. Nah ibu-ibu bagaimana dengan kita? Sudah November tanggal 13. Sudahkah kita mengevaluasi hari kita 1 tahun ini? Dan kita sudah menargetkan untuk tahun depan. Ayo kita kerjakan. Mazmur 139 ayat 23-24 menjadi ayat-ayat terakhir kita. Selidikilah aku ya Allah, kata pemazmur, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Hari ini kita minta Tuhan untuk menguji, melihat pikiran kita, melihat hari kita, melihat jalan kita. Dan kita minta Tuhan untuk menuntun kita di tahun 2005 menuju jalan yang kekal. Daud itu orang yang sangat bijaksana.
Bahkan Daud dikatakan adalah orang yang berkenan di hati Tuhan, ya. A man after God's own heart. Jadi orang yang lekat dengan hatinya Tuhan, tapi dia mengevaluasi waktu-waktu hidupnya. Hari-hari ini ibu-ibu, kita sudah mempersiapkan banyak hal untuk akhir tahun, ya, untuk awal tahun. Bagaimana persiapan Natal ibu-ibu? Persiapan seragam, ya, Natal kaum wanita, Natal umum, Natal sekolah minggu, mau liburan kemana dengan keluarga. Kita sudah merencanakan itu semua. Tapi sebelum kita masuk di tahun yang baru, sudahkah kita mengevaluasi dan melihat ke belakang hari-hari yang telah kita lalui? Sebelum kita membuat resolusi baru, target baru tahun 2025, sudahkah kita mengerjakan dengan baik target dan resolusi kita di tahun 2024? Mari kita renungkan bersama-sama. Ya. 3 hal. Evaluasi apa yang telah saya lakukan dan belum saya lakukan. Melakukan segala sesuatu yang bijak dan arif. Yang kedua, mengevaluasi siapa saya selama ini. Orang seperti apakah saya selama ini. Apa yang harus saya rubah, apa yang harus saya tinggalkan, apa yang harus saya tingkatkan. Yang ketiga, mari melibatkan Tuhan dalam goal dan rencana kita selanjutnya. Membuat rencana tahun depan bersama Tuhan dan melibatkan Dia. Saya tutup dengan satu quotes ya terakhir. Saya undang ibu-ibu untuk bangkit berdiri. Ya, waktu. Ada 4 hal yang tidak dapat kembali. Yang pertama, batu setelah ia dilontarkan. Saya undang WL Singer untuk maju ke depan. Yang kedua, kata setelah ia diucapkan. Yang ketiga, kesempatan setelah ia hilang. Dan yang keempat, waktu setelah ia berlalu. Sebelum waktu kita berlalu, mari kita gunakan sebaik-baiknya untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Kita berikan tepuk tangan terbaik buat Allah kita. Haleluya. Kita angkat sebuah pujian. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami.